Ya, makanya dia diselamatkan. Gitu bang. Nah, itu Nggak ada di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan persembahan manusia, nggak ada. Paulus yang mengajarkan itu. itu ada dari pertama kan dari persembahan Abraham bagi anaknya sendiri diganti domba di tempat yang sama saja diganti domba diganti kan? Diganti domba di tempat yang sama yang Yesus disalibkan kan dia sudah tunjuk bahwa nanti tempat ini nih akan jadi seperti yang dia buat itu karangan itu apa nggak ada itu nggak ada dalil itu nggak ada. Mana itu pembodohan gereja itu bang. Tempat yang sama itu sekarang yang disalibkan Yesus di tempat yang sama di mana Abraham yang mengorbankan anak domba itu gitu. Pak itu di Bukit Moria itu bang. Aduh. Ya jadi Bukit Moria emang. Asal ngomong. Lah, Yesus tuh. Yesusnya di Golgota. Golgota. Dulu namanya apa dulu nama sih tempatnya? Coba. Yang pasti bukan di situ. Yang pasti bukan di kejadiannya bukan di Golgota. Kok jadinya larinya ke sana ya? Kamu itu nama tempat aslinya itu di bukit itu. Kalau tidak ada data bang ya. Moria itu bos. Ya percuma kalau cuman nggak ada data mau diskusi kayak manapun. Kalau cuman cuap-cuap pantat ayam juga bisa bang. Bukan masalahnya kita ngomong ya. Itu kenyataannya begitu. Kenyataannya Anda berangan-angan. Tidak ada itu Bang Martin. Wow, berangan-angan. Siapa yang berangan-angan? Ya, semua datanya mana? Tadi semua beriman. Tadi data yang kita minta ada nggak? Kalau saya kasih data hanya Paulus di luar dewa Molok, penyembah dewa Molok, hanya Paulus yang mempersembahkan manusia kepada setan. Dan hanya setan yang menginginkan persembahan darah manusia. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak ada pernah menginginkan darah manusia, nggak ada. Loh, saya beda tugasnya Yesus datang ke dunia itu tuh hanya untuk itu menebus dosa manusia. Nggak ada itu. Tugasnya. Itu ajaran Kristen bang. Kan acuan kita di sini kebenaran, bukan ajaran Kristen yang kita jadikan acuan ini adalah kebenarannya. Ikut. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, itu larangan, tidak boleh. Yesus ada gak bersalah? Gak ada kan? Kenapa mau dibunuh? Karena keinginan Kristen. Pesanan kali, bunuh Yesus supaya kita ada Tuhan. Bukan. Jadi? Bukan, salah, itu salah. Itu Roma 14 nomor 9. Yesus dibunuh itu kan karena apa? Karena para ahli Taurat dulu menganggap Yesus ini kan menghujat Allah. Nah gitu. Nah sekarang ini Yesus ini mengajar apa yang dikatakan Allah kan gitu. Nah itu abang sudah jawab. Apa disuruh Allah? Itu abang sudah jawab. Ahli Taurat kan gitu. Ahli Taurat akhirnya mereka bunuh Yesus kan gitu. Nah, ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah kata Anda. Nah sekarang kalau Anda mengatakan ahli Taurat dan ada nubuatan, berarti ahli Taurat inilah yang lebih tahu daripada Anda yang muncul 2000 tahun setelahnya. Justru saya bilang kenapa saya bilang dia ini Nabi mereka ini ahli Taurat mau membunuh Yesus karena takut. Enggak, kenapa ahli Taurat tidak mempraktekkan aja langsung nubuat yang ada di Taurat mereka kalau ada? Yang saya bilang kan sudah dilarang sebenarnya dibunuh kan, tapi kan itu katanya nubuatannya yang mana yang betul? Karena mereka takut bahwa nih Yesus ini sudah menghujat Allah dan takut seperti Yesus ini hanya iblis yang takut. Bukan begitu bang. Kalau konsep Kristen ini betul dipercayai oleh penganut Taurat, maka begitu Yesus datang tanpa ayah, lahir di tengah-tengah mereka bermujizat, maka mereka akan kompak. Yesus, ya paman, kamu sudah datang ya. Kamu kan yang diceritakan di sini kan. Kamu Tuhan kami kan ya. Iya. Kapan kita eksekusi? Besok. Apa yang kita butuhkan? Siapkan palang.
Nah, tiang. itu yang kalau manusia ya begitu pasti. Lalu dari mana hitungan dari mana yang Anda katakan tadi ada nubuatannya, ada di dalam Taurat, ada itu ilmu dari mana? Bukankah Anda sudah mengatakan di situ ada nubuatan? Nubuatan berarti ada ramalan. Ramalan yang dimiliki oleh ahli Taurat berdasarkan Taurat mereka. Mereka adalah ahli. Disebut ahli karena mereka yang memahami Taurat itu. Dia baca, dia pelajari, orang-orang Farisi itu pelajari Taurat itu dengan seksama. Ketika dia pelajari dan tanda-tanda dan nubuatan itu sudah ada pada diri Yesus, kenapa orang 2000 tahun yang tahu? Kenapa orang Roma yang tahu? Kenapa orang Yunani yang tahu? Harusnya ahli kitab, ahli Taurat yang tahu. Maka Yesus juga adalah orang yang menganut Taurat. Ahli kitab adalah penganut Torah. Ketika mereka bertemu, maka kompak terjadi. Ayo, sudah tiba masanya. Anak domba Tuhan sudah datang. Maka dilakukanlah upacara besar-besaran di Yerusalem. Maka terjadilah Yudaism itu berubah menjadi Kristen disebabkan karena nubuatan dalam kitab mereka sudah tergenapi dengan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri di atas tiang salib. Tidak ada Kristen, yang ada Yudaism. Atau tidak ada Yudaism, yang ada hanya Kristen. Ini Kristen Anda kan karang-karang sendiri, dong. Dengar dulu, Kristen kan itu apa ada kan setelah Yesus meninggal. Ya, pengikut Paulus Kristen itu, ya betul. Bukan, itu sudah ikut. Ada kan bukan hanya Paulus yang tulis ya itu apa Alkitab, hanya Paulus yang tulisnya, bukan banyak yang tulis. Iya, tapi bukan pengikut dari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Pengikut Yesus itu ibadahnya Sabat. Mereka tidak makan babi. Mereka ibadahnya Sabat dan kemudian menyembah Elohim dan kemudian mereka bersunat. Tempat ibadahnya di sinagogi. Nabi-nabi mereka adalah Abraham, Daud, Salomo, Elia, Yeremia, Samuel, kemudian siapa lagi? Musa. Bukan nabinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itu nabinya Kristen. Yang bukan Kristen nabi itu. Itu bukan nabi itu. Ya itu diumpetin. Itulah diumpetin. Bukan nabi. Kami bukan nabi itu. Kenapa diumpetin kenabian mereka? Yang menganggap nabi kan kamu mungkin yang menganggap. Kenapa kemudian diumpetin kenabian? Rasul. Itu rasul. Nah, itu rasul. Berarti dia nabi. Rasul. Beda. Oh, salah. Bukan Anda seperti salah. Ini Muslim yang semua nabi diambil semua. Kami enggak. Kami ada nabi. Bisa nggak orang bertitelkan sarjana tanpa ada SMA, Bang? Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak orang jadi sarjana tanpa SMA? Bisa nggak? Itu ceritanya beda. Sama. Lain. Diibaratkan nabi itu diibaratkan SMA, nabi, rasul itu adalah S1, sarjana. Tidak ada sarjana tanpa SMA. Namanya, tidak ada rasul kalau tidak melalui tangga nabi. Nabi ya nabi, rasul ya rasul. Sekarang saya tanya kepada saudara. Pengikut. Beda. Sekarang saya tanya, yang menerima wahyu dari langit itu nabi atau rasul? Ya nabi kah? Nabi, itu Anda jawab. Sekarang kalau Anda mengatakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus bukan nabi, lalu catatan-catatannya ini apa? Surat kabar robek? Bukan. Ini apa? Wahyu. Menceritakan apa yang wahyu atau bukan? Bukan. Mereka menceritakan apa yang bukan wahyu juga. Mereka jadi kitab Anda ini bukan wahyu. Dengar dulu. Mereka ceritakan apa yang diceritakan oleh Yesus. Yesus ngomong baik itu yang ditulis oleh mereka. Berarti kitab Anda ini bukan wahyu. Menceritakan. Bukan. Menceritakan apa yang selesai. Menceritakan apa yang mereka ya surat kabar. Sehingga manusia itu mengerti. Ya, surat kabar bahwa Yesus itu bukan. Yang intinya ada di dalam Yesus. Surat kabar, surat yang disusun intinya itu untuk ada di dalam Yesus. Itu dikatakan surat kabar. Tulisannya. Ternyata kitab bukan Tuhan. Kitab Anda bukan YouTube. Sudah bubar. Tulisannya bisa dimaknai dan ada gini. Ini supaya tahu ya Bang. Ini Injil ini bukan ini apa yang mereka buat, lihat dan apa yang dibuat oleh Yesus mereka tulis. Iya, saya tahu koresponden ceritanya. Jadi dia notulen. Dia penulis. Dan ada saksinya yang dan iya ngerti. Jadi bukan bilang ngerti. Yang pasti bukan firman Tuhan. Ya udah selesai. Dengar dulu. Bukan ilham. Firman Tuhan
dengar saya omong. Firman Tuhan langsung, Tuhan langsung omong, ini kau buat ini, buat itu, kau tulis ini, tulis itu. Tidak ada itu. Mana Tuhan begitu, tidak ada. Hanya kamu yang sendiri yang mungkin. Mungkin yang hanya Al-Quran sendiri yang turun dari langit langsung itu. Kalau langit tidak. Ya, udah teman-teman, capek-capek kalian berdiskusi surga Yesus nikah tidak menikah, ternyata yang mereka jadikan acuan itu surah kabar, bukan firman Tuhan. Loh. Memang. Iya, emang. Apa yang dengar dulu, apa yang dibuat oleh Yesus itu dituliskan. Iya, berarti kan bukan firman Tuhan. Sedangkan kamu yang kalau kamu punya itu dan firman Tuhan itu dari langit itu beda. Itu entah dari langit dari mana kami tidak tahu. Betulnya kami tidak. Itu yang dituliskan. Surah kabar. Berarti apa yang diajarkan. Itu ya surah kabar, itu surah jadi kabar. Kita mengikuti Anda tahu nggak yang diajarkan. Anda tahu tidak? Karena ada saksi. Coba. Anda tahu tidak latar belakang sebuah pemberitaan dituliskan di surat kabar? Anda tahu tidak? Kejadian, pasti ada kejadian, ada kejadian. Itu makanya kita pada surat kabar. Ada kejadian, nah betul. Iya. Terus, jadi wartawan melakukan olah TKP, dan kalaupun dia tidak ada pada TKP, maka wartawan-wartawan ini akan meliput berita tersebut berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang terkait dengan peristiwa itu. Jadi surat kabar yang Anda imani sebagai firman Tuhan selama ini baru tahu yang aku. Firman Tuhan itu yang firman Tuhan itu mana? Firman Tuhan itu yang diterima langsung dari Tuhan melalui Roh Kudus sampai kepada wakilnya, dutanya, utusannya. Itulah Nabi. Itu bukan, itu kan tidak saksi juga, belum tentu juga. Saya tidak bisa butuh. Ngomong begitu. Yang namanya wahyu, yang namanya wahyu itu tidak butuh saksi. Itu keliru. Loh. Kok wahyu butuh saksi? Sekarang begini saudara, siapa saksi? Siapa saksi ketika kemudian Abraham malaikat datang kepada Abraham, Roh Tuhan datang kepada Abraham, siapa saksinya? Siapa saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa? Pasti ada. Pasti ada. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, siapa saksinya? Siapa? Orang-orang Mesir kan dulu. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Alamak, lucu teman ya. Kalau tidak, kalau firman Tuhan. Pendeta kok gini malah ilmunya, kok pendeta kayak gini ya? Saya tidak pendeta, saya orang awam biasa saya. Kalau di depan jemaat beliau pendeta, kalau di depan semua dia jemaat biasa. Saya orang biasa saya. Pendeta semuanya begitu, hanya 1-2 yang berani mengatakan dirinya pendeta kalau berhadapan dengan kami. Saya Katolik, kok pendeta gimana kamu? Oh, pastor. Itu tidak mengerti juga. Iya, pastor. Pastor juga, pastor harus sekolah dulu. Sadar. Iya, anggaplah wartawan kalau gitu, wartawan. Tidak salah. Kalau bukan pena tua pasti diturunkan. Jadi pena patah. Kalau yang diturunkan yang dari Allah dari Roh Kudus itu bohong juga kalau saya. Tipu kalau saya. Jadi Yesus bohong dong. Tidak. Kalau Yesus diri yang ngomong, karena Yesus menjadi manusia dia ngomong, dituliskan oleh para rasul itu benar. Tidak ada banyak saksinya juga gitu. Kalau yang tidak ada ujung pangkalnya, saya yang datang turun salah ngomong terus tulis. Oke, mari kita uji ya. Mari kita uji. Yesus itu menyampaikan firman antara tahun 30 sampai tahun 33. Kenapa kitab Anda ditulis kemudian puluhan tahun setelahnya? Misalnya Matius ditulis tahun 60-an. Ada selisih 30 tahun kurang lebih, baru pengarang Matius menulis. Begitu juga Lukas. Bukankah Yesus menyampaikan firman, muridnya sudah menerima firman itu? Adakah penulis pada zaman Yesus? Itu saya tidak tahu masalah begitu. Itu saya tidak belajar di situ. Saya tidak pernah belajar. Jadi yang saya tahu setelah itu baru iya, gimana Bang? Para rasul menulis berdasarkan pewahyuan atau penelitian? Entah dia penelitian entah dia itu mau, tapi kalau wahyu tidak ada. Mereka menulis itu di Kristen itu nggak ada wahyu.
Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu nggak ada karena terjemahan. Apa yang dibuat oleh Yesus itu ditulis. Kalau terjemahan lama terbuka, dalam hal ini kita itu adalah terbuka. wahyu. Itu. Tapi kalau yang di Anda yang disebut Septuaginta itu bukan wahyu. Secara tertutup atau Perjanjian baru bahasa Yunani dari penulis-penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi saudara itu juga adalah bukan wahyu. Jadi tidak ada wahyu di Kristen, itu nggak ada. Surat kabar yang ada, Bang. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Surat kabar, bukan surat kabar yang seperti di sini ya, yang di Indonesia pedoman rakyat. Memahami, terus apa lagi kayak Pajar Makassar atau apa? Bukan begitu maksudnya. Surat kabar ini maksudnya adalah surat yang dituliskan untuk berkabar kemana-mana. Itu surat kabar, bukan wahyu Allah. Berbeda dengan Torah, kitab Mazmur atau Zabur. Itu berbeda. Kalau kitabnya Kristen ini adalah berita yang dikumpulkan untuk dikabarkan kemana-mana. Itulah yang disebut surat Paulus, surat Lukas, surat karangan Matius dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalamnya, maka itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak bisa ditolak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu adalah pemberitaan dari orang-orang yang melakukan penelitian. Kita hargai sang peneliti yang telah memberikan karya. Hanya saja seperti misalnya penulis Ibrani, dia tidak pernah berpikir kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan atau kitab suci. Bahkan sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Seperti itu Saudara Martin. Jadi kalau Anda tidak mengakui Lukas, Markus, Matius, Paulus itu sebagai seorang nabi, ya bubar sudah agama Anda, karena sumbernya ternyata bukan dari seorang nabi. Hanya manusia biasa yang gemar menulis, dan kebetulan saja pada saat konsili pengkanonan, kitabnya atau tulisannya itu diloloskan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan penulis lain yang juga hobi menulis itu tidak diloloskan. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu dan menulis puisi-puisi dan dia bukukan, bisa jadi juga puisinya lolos. Atau Lugat Tambunan hidup zaman itu, Lugat Tambunan menuliskan semua karya yang dia katakan temuan-temuan dia ke langit, ke surga, melihat ini, melihat itu. Maka catatannya, karena seirama dengan pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno, bisa jadi bukunya Lugat Tambunan itu lolos sebagai kitab sucinya orang Kristen. Seperti itu saudara. Ya mungkin yang lain silakan. Ada Kristen yang lain kah? Saya sebagai pemimpin redaksi ya, mendapatkan reporter saya atau wartawan saya di lapangan membawa berita-berita, kemudian dianalisa dulu sebelum terbit. Saya omelin tim analisa yang ada di meja itu. Kalau mau menerbitkan, ini bahaya pertanggungjawabannya buat sebuah media penerbit gitu loh. Karena apa? Bisa-bisa digugat, bisa-bisa membuat suasana gaduh akibat pemberitaan dari kantor saya kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, semua berita-berita kalau saya pimpinan redaksi, saya tarik kembali dan saya minta maaf kepada umum, kepada publik, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya udah terlanjur lolos dan diakui oleh Pak Martin bahwa mohon maaf udah terlanjur ya. Yang merasakan akibatnya adalah Pak Martin itu sendiri, karena percaya bahwa apa yang sudah nabi itu Matius bukan nabi, bukan nabi. Kena lagi dia. Itu bukan nabi. Ya iya, bukan, artinya ya. Apa berita? Matius bukan nabi, bukan. Artinya itu mereka tuh penulis, mengerti kata penulis. Nah dia menulis berdasarkan informasi dari mana, Pak Martin? Pak Martin, dia menulis berdasarkan berita dari mana? Itu urusan mereka, dari mana? Oh, urusan mereka. Artinya penulis. Dia menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Lah, emang dia ketemu Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus dari macam seperti gini. Seperti kita kan ada seperti ini sejarah. Emang ketemu Yesus Lukas banyak. Dengan enggak pernah. Ada sejarah bahwa Yesus itu begini. Lanjut kembali lagi. Kan, nah ini topik ini. Kan begitu.
Dengan begitu, dengan sejarah begitu yang enggak mereka menulis sejarah itu gitu. Oh Yesus dulu ya dia buat begini. Enggak, yang akhirnya ditulis, dibukukan, dan ya kita Kristen melihat itu ya memang harus mengikuti itu ya karena yang baik yang diajarkannya gitu aja. Ngapain sih Bang Martin masih keke? Udah tahu Abang nggak bisa jawab, masih keke jawab. Tuh, dah imani saja Bang, udah selesai. Namanya kita sini kan berdiskusi, bukan mau berdebat. Nopan itu pendetamu, Nopan. Lu juga, lu pendetamu lu gituin lu. Jadi bukan, harus bilang tadi, saya Katolik kok pendeta gimana? Iya, jadi gini Bang, siapapun itu juga, kalau nggak tahu nggak usah paksa, bilang aja nggak tahu, saya nggak bisa jawab, udah turun dulu, belajar dulu. Iya. Nama diskusi itu kan harus kita belajar. Seperti Bang Zuma kan Ya udah semangat Bang, nonton nggak malu-maluin Zuma jemaat. yang ngomong. Kita sendiri kan bisa ngomong baku ini toh masukan gitu kan. Masalahnya kok muter-muter Bang, dari mana dasarmu mengatakan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu bukan nabi? Kamu aja nggak bisa pertanggungjawabkan perkataan. Memang bukan nabi. Di mana tuh ada tulisan di Nabi Matius, Nabi Dasarmu mengatakan Lukas? seperti itu dari mana? Kamu ada pernah dengar Nabi Matius, Nabi Lukas? Ada? Astagfirullah. Memang tidak ada. Berarti yang mereka tulis apa Bang? Oh, Abang sendiri tadi mengakui, Rasul, bentar. mengerti Rasul. Bukan nabi. Abang sendiri tadi mengakui bahwa Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, benar? Itu nabi. Mengerti? Ini Ah, kan bukan terus? nabi. Matius Terus ini bukan Matius? nabi. Bukan Yang nabi. diterima Matius. Rasul. Nggak ngerti arti Astaga. nabi, nggak ngerti arti rasul. Kamu tidak mengerti orang Rasul bilang tadi. Oh, alas. Itu bukan nabi. Bang, kalau konsep nabi itu orang yang menerima wahyu tanpa harus melakukan penyelidikan. Dan Mereka ini kan rasul. Ini menulis, gitu. kalau dia manusia biasa, tidak bisa disebut rasul. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk mengabarkan kepada umatnya. Orang ini nabi. Wahyu. Dengar dulu. Orang Wahyu ini itu nabi, sabar. Rasul ada di itu Yesus adalah dia yang nabi. Rasul itu adalah nabi yang memiliki umat. Itu rasul. Jadi gini saya bilang, yang kamu bilang anggap nabi, yaitu kami anggap Tuhan itu Yesus, dia yang itu langsung dari Yesus saja. Bang Martin, Sehingga mereka Bang ini Martin. menceritakan apa yang Yesus buat Martin. itu. Saran saya Bang, mendingan Abang Google, searching dulu di Google. Pendeta disuruh. Apa arti Nabi menurut Pendeta disuruh. Itu Bang, Kamu biar juga nggak mengerti malu-maluin Bang. mana nabi, mana rasul. Iya, Kamu coba ngerti juga. searching Kamu dulu di ngerti. Google. Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang kamu memiliki anggap Yesus itu umat. Isa itu nabinya itu tuh. Kamu anggap Nabi belum Yesus tentu Isa, rasul, itu tuh. tapi rasul Nabi, sudah Yesusnya. pasti nabi. Oh rasul tuh beda, rasul itu beda dengan nabi. Bang Aduh. Martin, jangan malu-malu. Kamu yang tidak mengerti. Saran saya gini Bang, Kamu yang tidak mengerti, tidak mengerti. Aduh. bukan menyebutkan nama. nabi? Yo, Yesus, kalau kan Yesus kan yang diutus kan Yesusnya. Nah, Yesus Ya, itu berarti dulu. adalah nabi karena dia Yesus menerima berbuat. wahyu. Yesus berbuat. Nah, Yesus karena dia berbuat. menerima wahyu. Wahyu yang Yesus kami anggap itu disampaikan Tuhan. kepada Yesus diperintahkan oleh Tuhan Ditulis, untuk sampaikan kepada umatnya. Maka yang disebut ditulis rasul oleh- di sini adalah Yesus. Yesus itu rasul. Terus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Murid bukan rasul. Maka itu rasulnya murid rasulnya. Bukan. Itu ada, beda. Yang ada rasul, datanya itu Yesus Rasul. Ada yang rasul itu lagi. Yesus. Oh, terbalik lagi. Kamu berarti terbalik, dia bisa tidak masuk juga. Terbalik dengan Loh. pemahaman dan terbalik Yesus kita. itu adalah rasul. Dia disebutkan di dalam kitab Anda sendiri tuh. Bahwa Yesus itu adalah Mau Yesus ditunjukkan. adalah Tuhan. bukan. Izin, Yesus boleh itu adalah ditunjukkan. rasul besar. Tuhan. Saya tunjukkan ya, Pak Oten. Bang Nama rasul Martin, rasul. Bang Martin. Tidak ada rasul besar rasul Bang tidak ada. Martin. Datanya Ibrani Bang 3 Martin. itu. Di Ibrani Iya, 3 itu. Tidak rasul Ibrani 3. besar. Ibrani 3 Bang. Salat. Biar kita lihat kan datanya Yesus. Ibrani rasulnya. 3 nomor 1. Satu. Yesus disebut Iya. sebagai rasul. Yesus itu memang rasul itu jadi rasul, raja,
Yesus tuh banyak ada gelarnya. Lari lagi. Lari lagi mau tunjuk data, lanjut Ki. Yesus Tuhan itu raja. Coba besarkan dasa dulu, biar dia paham dikit, serius. Ya Kasihan saya. besarin. Mbak, ya, jangan kesian saya, ada perlu kesian saya. Kami tidak perlu dikesiani kami. Nah, coba baca ya Bang ya. Nabi menurut orang Yahudi, orang yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat dan memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah, itu Nabi. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani adalah Nafi, yang berarti juru bicara. Wakil Abang Tuhan. tahu? Nah, sekarang para rasul yang abang katakan tadi, mereka memperoleh nggak pengertian ini? Memperoleh kan? Mereka sebagai pemerintahkan firman, benar. Sebagai juru bicara, benar. Ya kan? Mereka memegang ini semua kan? Jadi dasar abang mengatakan mereka bukan nabi apa? Makanya jangan. Ulang kali. Aduh. Kamu harus bedakan dulu. Memang itu tapi menurut kita tuh nabi itu yang diutus oleh Tuhan. Kalau mereka ini kan rasul, ada yang seperti kalau Matius bukan rasul, Matius tuh. Itu juga bukan rasul dia. Dia yang hanya ini apa sebagai apa dia tuh. Bukan rasul lah dia. Bukan rasul dia. Jadi nabi itu yang Yesus sendiri. Kalau bukan nabi, Ini Pak Martin, Yesus Tuhan sendiri. Pak Martin mau nanya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau di kamu kan bilang nabi itu, kami kan Tuhan. Dan dia sendiri yang membuat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, Bapaknya ya atau yang esa, ya, melalui Yesus itu, sehingga Saya ulang lagi Pak Martin, diputuskan Yesus itu nabi atau dia Tuhan? Tuhan kalau kami, bukan nabi, Tuhan. Oh Tuhan dia. Tuhan lah. Dia Tuhan. Pak Martin sadar ya? Lanjut. Cocok itu. Cocok itu. Iya cocok. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tapi Yesus yang datang ke Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya nabi, dia rasul kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Paulus, dia adalah dewa untuk orang Kristen. Nah itu harus dipahami itu, harus dipahami. Nah, kesalahpahaman orang Kristen sekarang menganggap bahwa Yesus yang datang ke Bani Israel adalah Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Padahal itu berbeda. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Tidak ada yang Yesus datang 2 kali datang, tidak ada 1 kali datang. Oh Yesus sendiri berkata demikian. Tidak ada 2 kali datang. Datang yang kedua kali itu nanti saatnya kiamat. Itu bagus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pertama kalinya ketika keluar dari Maria ibunya. Nah, yang Yesus ini yang keberapa? Yang datang ke Paulus yang keberapa? Kami tidak ada urusan itu. Pentingnya datang melalui Maria. Nanti akan yang telah naik ke surga dan akan turun pertama datang ke Maria ibu kandungnya. Sampai usia 33 tahun. Kedua kapan? Kedatangan yang kedua kapan? Kamu bilang datang ke ini apa? Ke ini. Yang kedatangan yang keduanya kapan? Paulus tuh. Kamu bilang ke Paulus enggak, jangan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus kapan? Kalau kami menurut kami yang kedua kali nanti pada akhir zaman. Akhir zaman. Ya, nah, zaman. Yang datang ke Paulus itu siapa? Semua wujud manusia atau tidak? Coba datang ke Paulus tuh sebagai bentuk apa? Kalau manusia langsung atau apa? Iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Cahaya. Cahaya. Cahaya, bukan cahaya. Oh, cahaya. Cahaya itu iblis. Coba Anda baca Lukas 10. Saudara, Lukas 10 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Anda baca. Sampai membutakan mata Matius 12 nomor 22 kata Yesus, orang yang kerasukan iblis ciri-cirinya buta seketika. Anda sendiri saudaraku Martin yang mengaku kedatangan yang kedua nanti katanya nanti. Berarti yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Langsung bilang tadi kan cahaya, bukan manusia, dia bukan turun secara langsung. Berarti bukan Yesus yang datang. Berarti bukan Yesus yang datang.
cahaya Yesus Yang datang berupa cahaya Yesus iblis atau Yesus? yang meminta supaya dia Yang datang kepada Paulus? untuk bisa Yang datang kepada Paulus siapa? cahaya Yesus kan. Cahaya Yesus. langsung turun seperti Cahaya Yesus. seperti yang apa Jadi kau benar bayangkan. lah Pak Martin. Bang Handi juga keliru. Kalau Bang Handi mengatakan sejak kapan Yesus itu Tuhan? Keliru juga. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara Kristen. Tapi ada tapinya. Yesus yang palsu. Karena Yesus mengatakan, sabar saudara Martin. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Seketika dia terangkat yang pertama kalinya belum datang, di sela antara masa dia turun yang kedua kalinya, di tengah-tengahnya muncul Yesus palsu. Itulah yang menghantarkan orang-orang separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen. Bukan Yesus asli yang menjadikan manusia menjadi Kristen, tetapi Yesus palsulah yang membimbing manusia barat sampai ke Indonesia untuk menjadi pengikut sosok makhluk bernama Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi sekarang Intinya apakah Yesus datang apakah menurut kamu menurut dari ke Paulus atau kemanapun, apakah dia ngajar yang tidak baik? Iya, betul. Mengajarkan melawan pencipta langit dan bumi. Kristen melawan pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan yang datang memperkenalkan Yesus, Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itu kesalahanmu. Padahal Tuhan yang mengatakan, inilah anakku. Dia tidak mengatakan inilah Tuhanmu, atau dia tidak mengatakan inilah Tuhanku. Enggak, dia mengatakan inilah anakku. Anakku dalam tradisi Yudaism itu artinya hambaku. Yang kukasihi, dengarkanlah hambaku dia. Yang kukasihi. Bukan anakku anak itu hamba. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Jadi sang bapa mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai Bapa kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Coba baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang dipanggil anak adalah hamba-hamba yang taat untuk mendengarkan dan mengasihi perintah Tuhan. Itu disebut anak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut apa? Disebut hamba Tuhan yang suci. Kembali kita. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah selama ini adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus mengatakan apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Datang Mesias palsu mengaku sebagai Yesus. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Pada saat mana? Pada saat datang makhluk mengaku Mesias kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang menentang aturan-aturan Tuhan. Agama yang menjadikan Tuhan punya saingan bernama Yesus. Agama yang melantik anak manusia menjadi Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 21, 23. Apa kata Yesus asli kepada Kristen? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kristen akan heran, loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, enggak, kamu melakukan itu semua bukan atas kehendak Bapa. Kamu melakukan itu atas kehendak bapakmu, yaitu iblis yang datang kepada Paulus. Iblis itu datang mengaku Yesus. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam yang mengatakan saya salat tahajud, kemudian datang Yesus, saya umroh, ketemu Yesus, itu semuanya adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23.
nomor 15. Coba nomor 15-nya apa yang dikatakan? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Itu siapa? Iblis. Iblisnya datang kemudian kepada Paulus. Paulusnya kemudian apa? Mengikuti keinginan sang iblis. Dan Paulus kemudian memutarbalikkan pelajaran-pelajaran Tuhan kepada Bani Israel. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya sabat menjadi minggu. Yang tadinya satu-satunya Tuhan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Yang tadinya kemudian sinagoge berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian Tanak berubah menjadi Bible. Makanya Islam datang meluruskan wujud kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang meluruskan ke saudara-saudara. Ya ahlal kitab. Yang benar aja. Ya silakan Anda tertawa. Silakan Anda menertawakan diri Anda. Itu fakta yang ada, saudara. Itu fakta yang ada. Yang pasti saudara Martin, Yesus menubuatkan akan datangnya makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sampai hari ini belum pernah kemudian ada makhluk datang mengaku Yesus. Sudah pernah datang kepada Paulus. Apa hasilnya? Separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya. Apa itu? Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Itulah gerombolan-gerombolan pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus. Oke? Tinggal kita lihat saja nanti. Oke. Nanti kita tinggal lihat saja kapan dia nanti akan terjadi. Jangan lihat nanti. Lihat Matius 7. Anda belum kapan nanti bahwa Jangan lihat nanti. Sudah tertulis di Bible. Sudah ada di Bible. Yang diusir adalah Kristen. Nanti kita lihat juga siapa yang selamat, itu aja. Sekarang pun sudah kita lihat. Muslim atau Kristen. Sekarang pun sudah kita lihat. Sekarang sudah kita lihat. Coba Anda lihat makanan-makanannya orang Kristen. Makanan-makanan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang mereka makan. Coba. Siapa yang makan dewa? Percaya dewa siapa? Babi, anjing. Itu adalah makanan-makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut-penganut politeisme, penganut-penganut penyembah pagan. Babi itu makanan yang diharamkan dari sejak dulu. Karena babi itu adalah makanan yang menjadikan sesajen kepada setan, kepada hantu-hantu, penunggu pohon. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Tidak ada Yesus. Loh, justru kenapa Yesusnya mengambil roh setan itu masuk ke babi? Saudara, kenapa roh setannya dihantarkan ke babi? Kenapa tidak ke sapi atau ke kambing? Kenapa harus babi? Karena saat itu yang di sekitar itu ada babi. Oh enggak, salah Anda. Karena di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi, semua pemakan babi akan dibakar dengan api neraka. Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan dan tikus, balau, kucing, itu semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Orang penyembah dewa Molok, penyembah pagan, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah gunung, mereka ketika mempersembahkan persembahan senantiasa mempersembahkan babi. Itu sebelum dan itu di luar agama Yahudi dan sebelum Islam itu datang. Coba. Satu-satunya kemudian makhluk binatang yang dimasukkan iblis ke dalam dirinya hanya babi. Itu. Dan itu Bible yang mengatakan itu. Orang kalau mempersembahkan kepada dewa-dewa pakai daging apa? Daging babi. Kalian makan daging sesajen. Sadar enggak itu? Daging sesajen untuk iblis kalian makan, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Siapa yang tertawa? Siapa yang makan daging itu? Iblis yang ada dalam diri Anda. Anda setiap hari menggaungkan menyembah kepada Mesias, menyembah kepada Yesus, Yesus, Yesus. Padahal yang Anda sembah itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikut mereka. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau mereka berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesat dan akan melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang pilihan juga bahkan disesatkan. Kenapa Yesus berpesan demikian?
Karena Yesus mengatakan, camkanlah, camkanlah, sebab aku datang untuk yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman ditandai dengan awan-awan di langit, beserta dengan iring-iringan malaikat, dan seluruh mata akan memandang kepadaku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, hanya Paulus doang yang melihat yang melihat cahaya dan mendengarkan suara. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Baca Matius 24 dari nomor 1 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda untuk mengkaji di situ. Di situ jelas sekali adanya Yesus palsu. Di situ jelas sekali kemudian datangnya Yesus yang asli. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa kata malaikat di sana? Malaikat mengatakan, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan dagingnya, ketika ia datang kedua kalinya, maka Yesus akan datang lengkap dengan dagingnya. Tertulis di mana itu Bang Suma? Kalau dia datang dengan daging. Matius 24 nomor 27. Jadi yang kalian sembah selama ini apa? Yesus, ya memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Kan ada dua, Yesus asli anak manusia dan Yesus yang satu, bukan anak manusia. Ingat di Galatia 1 nomor 12 Bang, Paulus berkata apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kata siapa? Yesus bukan manusia. Dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Tergenapi. Penyesat datang, mengaku memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Enggak. Kenapa? Karena mereka menerima pesan. Orang Roma Yunani dan orang Indonesia percaya enggak kepada Paulus? Percaya. Karena mereka bukan Bani Israel. Yang diseru Yesus untuk tidak percaya kepada Mesias palsu adalah Bani Israel. Nah, jadi saudara silakan buka cakrawala berpikir, renungkan baik-baik. Kenapa agama saya bertentangan dengan Bible saya sendiri? Kenapa keyakinan saya bertentangan dengan Yesus sendiri? Kenapa kemudian hari ibadah saya bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah Yesus? Tata cara prosesi ibadah saya bertentangan dengan tata cara prosesi ibadah Yesus. Ada apa ya? Apa yang salah ya? Cari ke akarnya. Oh, ternyata saya mengikuti instruksi dari Yesus palsu, sehingga ajaran Yesus asli dan ajaran saya itu bertentangan, disebabkan sebenarnya Yesus yang dimaksud gereja itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Mencoba menggabungkan antara Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Paulus menjadi satu, sehingga saudara-saudara Kristen itu bingung sendiri. Kok Yesus kadang manusia? Kok Yesus kadang Tuhan? Untuk menganulir masalah itu, maka Kristen memiliki doktrin baru. Yesus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Kenapa demikian? Karena Kristen mensatukan, menggabungkan kemudian antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Saya bukan menghujat menista, saya hanya mengabarkan kabar gembira. Keselamatan itu adalah mendudukkan Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Demikian. Ya, saya hanya komentar aja. Kenapa kamu tiap hari menghujat ya? Yang mana yang sebentar. Yang mana yang dihujat? Kamu menghujat Yesus lah, mengkritik lah, inilah. Kamu tidak sadar kalau kamu penyembah mayat. Justru kamu yang menyembah mayat. Yesus pernah mati jadi mayat. Itu Muhammad sampai sekarang gak hidup-hidup. Kami nggak menyembah nabi kami, enggak. Nabi kami ya nabi. Kamu menyembah Yesus yang pernah jadi mayat 3 hari digebuk tentara Romawi. Itu Tuhanmu. Kamu kena balik kan? Tuhanmu yang pernah jadi mayat, bro. Digebuk tentara Romawi, ditelanjangin, mati terkutuk. Nah, itulah mayat Tuhan. Kena balik kan congor lu. Dasar
Tedong loton kama pancen apa si kendek kimera apa namukan naka. Torro Torro nakan ko batitong. Ayo, buka mic-nya Toraja. Masih mau kok? Masih mau ko datang besok Toraja. Kenapa dia tidak buka mic? Pergi mau kau coba di Londa atau di Makale atau Rantepao. Wih, sama-sama jika orang Bugis, tapi kau Bugis aneh-aneh kau. Kau pemakan babi, kami tidak. Wih, saya di Enrekang ini. Kalau kau di Toraja ya ketemu kita di perbatasan. Kita debat di situ. Masih mau kau datang besok? Woi, saya di Enrekang ini. Woi, saya di Enrekang. Jawab Toraja. Ku bawakan kodange sama dangke. Hah? Tapi dangkenya ini bersih, bukan dari susu yang itu. Dari susu sapi. Apa rekana sangat ambe? Nah, itu ambekmu tahu tuh. Ambe. 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 Memusulai ambe. Pura mo kande pekan si sola bete. Bete sola pekan. Pura si kora mandio. Tapi pada mandio te ambe. Si minggu mo te na mandio ambe. Teman-teman dia bau babi minta ente. Kurus manga. Oh ambe. Pak Toraja, ayo buka mic-nya, jangan malu-maluin, ayo. Artinya tadi itu teman-teman, ini orang ini belum pernah mandi, harinya badannya bau babi. Masih mau kok menghujat, dia yang menghujat. Kenapa? Apa nasanga? Nasanga katanya kamu menyembah mayat. Karena Nabi Muhammad itu jadi bangke katanya. Mati aja. Ah, gitu. Daripada menyembah roh halus, Mesias palsu disembah mana parah. Itu bahaya tuh Mesias palsu itu disembah. Giliran saya tabok, terus yang mati di tiang salib itu yang kau sembah siapa jadi mayat? Langsung diam, congornya langsung ini mengeluarkan busa. Oh ambe, umbak kumi. Busa. Apakah ada kolek? Mane sulekan de bobo isolapekan si agam pugalu. Si Soleh si bombongi ya. Si Soleh si bombongi juga. sayur paku si sola rebung. Mukan dele mane mulako dio jamban suung pagar. Itu bukan rebung kalau pagar, itu udah jadi bambu. Mbak Kumi, oh ambe. Kalau mau mingkon dong dia obat bela, malam be. Sule mau dikan ambe. Sule. Malah lagi. Ambe itu artinya bapak, ambe. Ambo kalau Bugis. Ambo kalau Bugis. Ambo na pea, mapea pea ha ha. Kita sapa Putri. Putri Bohalima. Assalamualaikum Putri. Putri juga ini dari Tator, Bunda. Keluarganya tadi. Iya, ponakannya. Putri Bohalima. Bohai. Putri Bohalima. Assalamualaikum, selamat siang. Jaringannya merah. Nah itu. Ambe berkata DM memprakatuak. Putri, selamat sore. Putri. Oh mama kau naik cuma mau. Ambre KTS kamu nih. Berkata usaha nggak benar. Diam Bunda Rahun ternyata menghanyutkan. Bisa bahasa Ibrani juga ternyata.
Apa dah kata Musa? Ini mah Bugis mulia dilah ada, pasti Bugis ini. Mari, karena Bang Meri. Pak Decemo, cuma si benar dikalah kimat doming. Dikalah kimat doming. Kanda pasai. Kanda pasai. Di kanda pasai lah peda. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini nama bapaknya, nama ambeknya lah ada. Serius Saya itu di pasti. tempatnya kok nggak ada. Jadi-jadian itu. Coba saya ke Bunda Rama ya. Nih ya, jadi saya terangkan nih. Nih, cuma tadi nggak ini ya. Yang ada di tenda ini yang ada gambar teman-temannya, saya ulang ya. Ini rumah Hobbit. Sebelah kiri itu yang paling ujung saya yang duduk, sebelah kanan Jul dari Palu. Tenda merah ini itu Bunda Rama sama anaknya. Tenda kuning lagi perempuan dua, Bunda Gemini sama ponakannya. Yang kedua itu tamu saya nggak kenal. Sebelahnya baju hijau itu yang duduk itu bisa ngaji di masjid, imam. Sebelah sana lagi Bang Juma lagi jalan-jalan, nggak masuk kamera di situ. Di mana Pak Bom di situ? Pak Bom itu pas dia mau masuk diusir sama security. Oh gitu. Nah, dibawa ke Cimori jadiin korban. Innova, merek mobil Innova, selamat sore. Innova, kau baru naik ini loh Innova, kenapa kau membisu? Innova, selamat sore. Turunkan saja kalau nggak mau ngomong. Ternyata Innova ini congek juga. Ini Bunda, panggil Bunda. Penyesat ya? Oh, bukan. Penyimbang. Penyimbang. Oh sorry. Penyimbang, selamat sore Kristen Muslim. Padahal dia baru permintaan loh. Penyimbang. Udah turun nggak mau ngomong, ganti. Tunggu saya naikkan lagi Bunda. Oh yang absen apa? Bunda Rama yang absen. Dia cuma mau screenshot itu sekomal dengan Bang Handi. Nah ini Bunda. Gurunda. Michelle. Oh ini Kristen ini, Oten ini. Michelle. Belum tentu. Iya Kristen ini. Iya namanya aja Michelle. Mulutnya kayak Kristen mesin ketik peninggalan Belanda tahun dulu. Ya silakan Bang Michelle menyambung tadi apa yang disampaikan. Oh, saya tidak menyambung karena saya baru mengikuti room iklim ini. Aduh, nih yang pernah dibilangi guguk ini saking marahnya Bang Jibrin dibilang guguk. Silakan. Iya. Pintar dia tapi agak-agak ini juga. Pernah ada Kristen? Silakan Gurunda. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau masalah agama Kristen nggak ada yang pintar. Gitu ya. Karena Kristen untuk menjadi Kristen nggak pakai otak, nggak pakai akal, pakai dogma. Terserahmu. Terserah. Apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas ini tentang Mesias palsu. Oh Muhammad. Kok Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Iya, tapi diagung-agungkan seperti Mesias. Oh salah, kamu jangan melebar. Yesus hanya mengatakan waspadalah kepada Mesias. Mesias itu Al-Masih palsu. Al-Masih palsunya itulah yang datang kepada Paulus. Nah itulah kau nggak ngerti konteks. Ya udah, kamu jelasin, silakan. Oh, mau baca dari mana? Matius berapa? Ya sih, lu kok nanya Matius berapa? Ya kan, kau mau bicara tentang konteks Matius. Ya udah, kamu jelasin. Oke, kau duluan lah. Ya, kau kan hebat, katanya kamu pakai akal. Yesus mengatakan tentang Mesias palsu akan datang setelah dia terangkat ke langit. Nah, pertanyaan saya apakah Paulus mengaku sebagai Mesias? Bukan Paulus yang mengaku Mesias. Nah, karena kau tidak bisa membuktikan. Bisa kau buktikan Paulus menyatakan dirinya Mesias? Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Itu dia makanya kau femi.
Yang dimaksud Yesus ini apa? Mesias palsu yang datang. Konteks Yesus sebutkan apa? Mesias atau Nabi? Mesias, Nah, Mesias kalau dan Mesias, Nabi. Paulus pernah Mesias dan Nabi. Jadi Yesus palsu datang kepada Nabi palsu. Itu maksudnya. Ya astagfirullah. Ya astagfirullahaladzim. Kenapa? Inilah kalau hanya bisa mengangkat, mengutip. Ya silakan. Dan memenggal satu kata. Jangan cuman merajuk. Ya udah. Jangan merajuk. Saya tidak meracau. Nah, sekarang kau baca Matius 24 satu perikop coba. Kau dudukkan Yesus palsu dan Paulus palsu di situ. Pasti kena. Yesus palsu. Iya. Oke deh. Jadi maksudmu yang berjumpa dengan Paulus di Yesus palsu. Jalan Damaskus Yesus palsu. Buktikan. Oke, kita buktikan. Oke. Buktikan. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12. Dia mengaku menerima Injil dari bukan manusia. Ke perpustakaan kau kan? Inilah Kristen. Sabar, aku ambil dulu ya. Aku ambil dulu. Kita Kan udah aku bilang kan teman-teman, Kristen mustahil pakai akal untuk menjadi Kristen. Mustahil jadi Kristen itu pakai akal. Tengoklah, baru kesebut Galatia 1:12 langsung. Silakan. Kau baca suratnya Paulus tuh. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Mampus. Ya, aku bacakan satu perikop dan kau akan mampus. Kau makan satu perikop sekalipun tak ada gunanya. Yang pasti Paulus mengaku dia menerima Injilnya 13 buku bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku baca ya. Galatia berapa? Jangan dimatiin dong. Geser otaknya mendengar ini. Otakmu geser kan? Otakmu geser langsung. Sekali lagi dong. Geser otaknya. Bukan dari manusia dia terima. Lalu dari mana? Sudah. Ayo. Ya udah aku baca, jangan dimatiin dulu Miko. Silakan. Kali ini admin. Silakan. Aku tidak menerima. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya udah kau baca Sebab aja. aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Baca yang jelas sih, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan siapa? Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan menjumpai Dia. Jadi kau salah kaprah. Kau berkata bukan dari manusia. Astagfirullah, kena ini Bang Zuma, kena report. Ya pasti repot karena Bang Juma membongkar ternyata Paulus tidak menerima Injil dari manusia. Kalau bukan dari manusia dari mana dong? Yesus kan manusia. Yesus itu sampai saat ini masih dia tetap anak manusia. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus sampai saat ini itu masih manusia. Kalau Paulus tidak menerima dari manusia, berarti dari mana? Anak monyet tadi mana? Muncul lagi. Kali turunkan kalian iklim. Ya, sudah. Coba. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana? Ya, oke. Saya jelaskan. Yesus Kristus itu telah naik ke surga. Ya, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi representasi. Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa? Saat pemberitaan. Duduk sebagai apa? Anak ayam atau anak manusia? Anak Allah Tuhan. Anak manusia atau anak Allah? Tuhan, dia menjadi anak manusia. Anak manusia atau anak Allah? Dia melayani manusia. Anak manusia atau anak Allah? Allah Tuhan. Buka Kisah 2:36. Di mana Yesus duduk di mana Yesus duduk di samping kanan Allah sebagai Allah di mana? Ketika kau melihat di mana Rasul Stefanus mati dirajam, sebelum mati dia melihat apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak Allah Tuhan. Mana dalilnya? Kisah 2:36, buka dalilnya. Kisah 2:36.
Kita buka teman-teman. Mampus kau. Oke, Mampus Bang kau. Suma. Bang Suma. Iklim. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan tendang kau ke pasti. tong sampah ku tendang kau ke tong sampah kalau kau bicara diskusi. Nggak bisa kemana-mana. Dengarkan teman-teman, kau dengar, minum air dengar. got. Kisah Tendang aja di 2, gerunda. dengar, Jebak aduh, pada teman yang share dengar jebakannya ini. sendiri. Kisah 2 nomor 36, dengarkan. Inilah oknum-oknum sesat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa disebut Para bangsa? Ya kan Theos itu artinya Elohim, Allah. Mengangkat Lihatlah Yesus menjadi saudara-saudara. Tuhan, Kalau menjadi penyembah kurios, iblis menjadi ya, penyembah iblis begini ya kan ya. hakim. Saya kan minta mana dalilnya Yesus duduk di samping kanan Theos sebagai anak Theos. Pernah baca Rupanya nggak dia riwayat tunjukkan Stefanus Kisah mati? Para Rasul 2 nomor 36. Dengarkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Theos dan Kristus. Yang saya minta mana dalilnya Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos. Mana? 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 Meracaulah dulu. Kamu bohong tadi dengan mengatakan bahwa Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos. Nah, itu kan kau ke perpustakaan. Kan udah aku bilang, mustahil orang Kristen itu berakal dalam keadaan membahas agamanya berakal itu mustahil. Mustahil. Tidak Pernah baca ada nggak riwayat Stefanus tidak mati ada dirajam? kemudian orang Pernah Kristen tidak? itu Pernah aku jawab, pernah berakal. tidak? Tidak pernah itu Kau orang pernah Kristen membaca berakal. Alkitab sampai habis. Sampai dia menjadi Pernah nggak Kristen. Zuma kau baca riwayat Stefanus mati dirajam? Kalau cuman kayak begini ya. Pernah tidak? Jawab dulu, jawab. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gimana dong? Bentar paman, lagi googling dulu paman. Aduh, Markus 14:62. Yesus duduk di langit. Yesus duduk di langit di samping kanan Tuhannya sebagai anak manusia. 2 ayat 69. Lukas 23 ayat 69. Oh beda, beda rupanya. Oh beda. Ini dulu awalannya dari Yesus. Tadi bilangnya Lukas 2:36. Oh berani tidak? Sekarang Oh, beda berani lagi. tidak? Ya, oh, berani. Ya berani. Tidak. Saya bacakan dalilnya samamu ya. Dengarkan teman-teman, kita bacakan anak ini ya. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa. Anak Allah sudah duduk. Jadi yang datang ke Paulus siapa? Statusnya adalah Yesus ada di. Dia duduk sebagai apa di sana? Anak manusia atau anak Tuhan? Pertanyaanku pada saat dia ngomong itu dia sudah mati belum? Tidak bisa bernyanyi. Ada teman-teman. Bunda Rahma bisa buka kamera Bunda Rahma. Aduh, parah. Iya. Berapa tadi? Coba Lukas. coba bukakan Lukas 22:69. Baik, kita Tersiksa. permalukan kau ya, kita permalukan kau ya. Tersiksa Lukas kau kan, Dek. 22. Makanya Lukas jangan jadi 22. Kristen. Tapi Nomor Lukas 69. 22. Oh, 69. Makanya jangan jadi Kristen, Dek. Kalau masih menggunakan akal dalam hidupmu, kau masih butuh akal dalam hidupmu, jangan kau masuk ke Kristen. Jangan kau masuk Kristen kalau kau masih butuh akal, jangan. Karena di Kristen itu tidak menghantarkan kamu berakal. Tuh. 69. Mulai sekarang anak Anak apa? manusia. Anak manusia. Oke, sekarang kau buka lagi Kisah 7 ayat 56. Iya. Allahu Akbar. Buka. Kau buka lagi Zuma Kisah 7 Iya. ayat 56. Kasih tahu anak buahmu ini Kisah 7 ayat Iya, 56. kamu sudah 2 kali dipermalukan loh. Enggak dong, gua Tadi nggak Kisah merasa Para Rasul 2 dipermalukan. nomor Ini belum 36. selesai. Habis Kau itu kau framing. mengatakan Lukas 22:69. Ya udah Ayo. Kisah 7 ayat 56. Kita Oke. lihat bahwa Oke. Yesus Kisah yang Para diangkat. Rasul 7 nanti nomor kaitkan 56. dengan Kisah 2 ayat 36 Ayo, ya. benar. Kaitkan ya, kaitkan dengan Ayo, Kisah 2 Bunda ayat Rahma 36. silakan. Berapa? Kisah Para Rasul Lukas? 7:56. Kis. 7:56.
Setuju. Ya. Dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36. Mampus. Zuma Syiah, Kisah Dan Lalu sungguh katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia. Manusia. ya, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang pertanyaanku, manusia mana yang berdiri di sebelah kanan Allah? Alamak. Ayo buktikan dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36 tadi. Aduh. Kisah 2 ayat 36 tadi apa bilangnya? Kisah 2:36. Seluruh Israel harus tahu dan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Iya, Benda-benda lihat kan benda. Lihat kan benda. Nomor berapa tadi? Kisah Ya, Rasul tadi tuh. 2:36. Penguasa, kau udah baca Kisah bahasa aslinya Rasul. belum? Alah, Oh, ya, jangan lu kau nggak ajarin bisa aku. ya. Jangan kau Ya, ajarkan nggak saya, bisa Dek. kau bahasa Jangan kau asli ya. ajarkan saya, Dek. Nggak bisa kau. Jangan. Woi, Jangan diam kau dulu, ajarkan saya. Oten. Aduh, kau sama Eli aja. Abe, berapa? Aduh. Jangan kau ajarkan Abe, saya. Kisah Para Rasul. Bukan bahas studi. Alamak. 2:36. 36. Aduh. 2:36. Kau aja nggak ngerti. 2:36. Enggak ada kan teman-teman, Yesus duduk di samping Tuhan Theos jadi anak setan atau apa. Dia hanya jadi anak manusia. Jarang begini. Habis ya kau nanti di akhirat ya. Nih. Akhirat dia bahas nih. Apa itu? Ya. Jadi Theos. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu apa disalibkan itu menjadi Tuhan. Ini kurios ya, Tuhan. Kurios. Dan Kristus. Coba lihat original teksnya, Bu. Bukan penguasa Originalnya. semesta. Nih. Kau lihat, kau lihat bahasa Yunaninya. Tuhan. Majikan, penguasa. Alah, jualan kecap. Berhenti diam. Kecap, kau jualan. Klik Bun, klik. Ting. Kau jual cara penyesat untuk dapat uang dan pengikut. Nah, curhat. Kurios. Kurios artinya apa kurios? Tuhan. Dah, selesai. Lalu Originalnya. Jadi Tuhan. Kita masuk originalnya, lihat kurios. Tuhan dan apa? Lu kau lihat dong. Tuhan dan orang yang diurapi. Beda. Yesus Tuhan orang itu yang artinya diurapi. majikan. Yesus itu Hakim. Kristus. Nih. Kristus artinya apa? Ini buktinya Orang, ini. manusia yang Ini diurapi. Tuhan kurios. Nih ya, kurios tadi Yesus kurios Tuhan. Inilah, Oke, ya. inilah namanya terjemahan. Tadi ya, ada kan? saya kirim di WA Bunda. Itu aja di spill bagus itu. Datanya bagus itu. Nggak bisa, Aku kirim di kamu WA, nggak bisa Bunda. nipu Buka. kami, Dek. Kamu nggak bisa nipu Enggak, kami, Dek. Dek. Di WA. Kami Mana lebih dia paham tahu? Bible. Ada Kamu. video saya Malu kirim. nggak? Jadi Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari anak manusia. Lalu dari mana? Kau tambah bodoh. Paulus tidak menerimanya dari manusia. Emosi. Lalu dari mana? Manusia bukan. Tapi bukan dari anak manusia. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Benar. manusia. Kita nonton dulu. Banyuma kita nonton hiburan sejenak dulu. Iya. Hiburan sejenak. Buram, jangan kasih buram Bunda. Bukan anak manusia. Aduh. Kasih lihat semua Bunda. Mundurin lagi. Udah ramah. Nah, tidak ada gunanya. Baru kau lawan dia kau sudah tolak. Mati kau di rumah. Jemaatnya itu ya? Itu jemaatnya bukan? Orang pendeta lagi. Pendeta lagi serius. Dasar gue kawan. Gue kawin depan saya. Dalam kantor polisi. Kasihan sekali ini umur Curhat. Paulus ini. Selamat ya, aku udah Kasian. dapat. Yang penting gue udah dapat videonya. Kau hina-hina kan? Kau siap-siap ya. Lagi bicara dari otorasi buan Kasian deh lo. Paris. Habis kau. Jadi Kau pikir teman-teman, gampang-gampang kita aja kan? simpulkan ya bahwa Kristen ini berasal dari makhluk halus
yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Kabur. Nangis. Mampus. Ayolah Malu teman-teman yang masih mau yang masih cinta kepada akal waras, ayo silakan pelajari Bible dengan seksama. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebenaran. Amin. Makanya pendeta itu tidak mau mengajarkan kalian Bible secara mendetail. Gitu. Si Gugup tadi kan mau diinjili juga, tahu? Pak Bos, Kenapa dia Aidil. kawin? Tapi kan itu gue juga nggak kurang ajar Barakallah, banget. Aidil, Pak Bos, thank you. Enggak, gue juga kurang ajar banget. Pendeta lagi serius, dia lagi kawin di. Daripada laki sama laki ciuman dinikahkan sama pendeta, mana parah? Oh iya Mending juga itu sih. binatang, itu binatang. Udah apa-apa, ini Namanya juga laki sama laki. binatang. Laki sama laki dikasih baku cium di depan jemaat Apa sih? Iya, itu namanya jeruk makan jeruk. Bagus kalau jeruk, enak. Ini bukan laki-laki panjang kumisnya dengan laki-laki yang berkumis juga. Gimana sih? Jeruk sama jeruk masih enak, masih bagus. Ini laki sama laki berkumis ciuman dia depan jemaat. Alamak. Disahkan oleh pendeta ya. Ya iyalah, pemberkatan katanya. Oh, Mama ditombak lagi. Astagfirullah, dua akun ya Allah. Ya karena tadi itu Haryanto sama Haryanti itu. Nah, kau lihat suaranya tidak pernah kau dengar. Artinya satu-satunya di situ merujuk